Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep BGR atau Business Judgment Rules versus PCV ataupun Pearson Corporate Fail. Adapun anggota kelompok kami adalah slide selanjutnya, Fis. Yang pertama ada Ansa Sekerhapsari, absen 3, Friend Yosua Mulia Pratama, absen 10, Muhammad Nafis, absen 17, dan absen 24, Ubaila Fakih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansa. Yang pertama akan dibahas yaitu konsep Business Judgment Rule atau BJR. Doktrin Business Judgment Rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu-gugat siapapun, meskipun putusan itu pada akhirnya membawa kerugian bagi perseroan. Dengan Business Judgment Rule, direksi dapat melaksanakan tugas melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut. Direktur bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk urusan-urusan perseroan. Tidak sedikit direktur perseroan yang akhirnya mendekam di balik jeruji besi karena perbuatan melawan hukum. Slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk menerapkan konsep Business Judgment Rule, direktur bisnis memperhatikan hal berikut. Yang pertama, act in a good faith atau terpenuhnya itikat baik. Yang kedua, act in the best interest of corporation atau didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, act on an informed basis atau didasarkan pengetahuan atau data yang cukup memadai dan rasional. Yang keempat, not be wasteful atau tidak membuang-buang anggaran dengan cara cuma-cuma. Yang kelima, not involve self-interest atau fiduciary duty atau tidak memasukkan kepentingan pribadi dalam kepentingan sebuah perusahaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pengaturan hukum Business Judgment Rule di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Indonesia mengadopsi konsep BJR untuk UU PT 2007 untuk melindungi direktur dan komisaris terkait pertanggungjawaban direktur. Diatur secara tegas bahwa direktur bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng jika direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikat baik dan penuh pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasar pasal 97 ayat 5 UU PT 2007 disebutkan bahwa direktur tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita perusahaan jika direktur dapat membuktikan sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua, di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Doktrin BJR juga diadopsi Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik melalui peraturan OJK nomor 33 PJOK 04 tahun 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, khususnya terkait dengan kerugian perusahaan. Pasal 13 ayat 2 nomor 33 PJOK 04 tahun 2014 menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik jika membuktikan hal-hal berikut. Yang pertama, kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten. Yang ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Baik, konsep bisnis Piercing the Corporate Veil atau PCV. Piercing the Corporate Veil merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum. Secara harfiah, PCV berarti mengoyak, merobek tirai, atau kerudung perusahaan. Dalam hal ini, tirai yang memisahkan tanggung jawab antara PT dan luar perseroan disingkapi atau disobek oleh hukum. Dengan kata lain, piercing the corporate veil
merupakan suatu doktrin yang membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, komisaris, direksi yang memanfaatkan fasilitas perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Hal-hal yang dapat membuat seorang direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian suatu PT sesuai PCV. Yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Terdapat pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, organ direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Yang ketiga, organ direksi melanggar prinsip ultra vires. Yang keempat, organ direksi melanggar prinsip fiduciary duty. Terdapat pada pasal 97 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip fiduciary duty sendiri ada 4. Yang pertama, duty of loyalty. Yang kedua, duty of care. Yang ketiga, duty of good faith. Dan yang keempat, duty of disclosure. Kemudian pengaturan hukum PCV di Indonesia sendiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, organ direksi dalam suatu PT mempunyai tanggung jawab yang sifatnya terbatas. Namun, hal tersebut juga tidak selamanya berlaku mutlak. Dalam hal direksi tidak menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab seperti dimuat pada pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Maka pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perseroan dapat dibebankan hingga kepada harta pribadi yang bersangkutan. Dapat pada pasal 14 ayat 1, pasal 37 ayat 3, pasal 69 ayat 3, pasal 72 ayat 5, pasal 97 ayat 3, pasal 115 ayat 1, dan pasal 142 ayat 5. Pengaturan hukum PCV sendiri, asas piercing the corporate veil tidak hanya diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam konteks pemegang saham yang diterapkan atas piercing the corporate veil, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kreditor. Sedangkan pada direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, mereka bertanggung jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat dari tindakan mereka. Penerapan PCV dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas. Prinsip PCV dalam Perundang-Undangan Indonesia yang pertama terdapat pada KUHD. Dalam KUHD terdapat ketentuan tentang perseroan terbatas diatur dalam pasal 36 sampai dengan 55, buku ke-1, bab ketiga bagian ketiga. Hal-hal yang diatur antara lain syarat pendirian dan tata cara pendirian, permodalan dan saham perseroan, pengurus perseroan, tempat kedudukan perseroan dan jangka waktu berdirinya perseroan, pembubaran perseroan, laporan keuangan atau laporan untung rugi perseroan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 membuka ruang pertanggungjawaban pemegang saham melebihi saham yang ia setorkan apabila yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk
memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai batas tertentu juga mengakui berlakunya teori piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham, dan yang kedua, beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nafis. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan BJR di Indonesia. Yang pertama, ada kasus mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines. Sejak berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan tahun 2007, belum ada kasus gugatan derivatif yang sejak awal memang dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan direktur dan komisaris terkait keputusan bisnisnya yang dilindungi dengan BJR. Di Indonesia, yang terjadi adalah keputusan bisnis direktur lebih dominan diadili melalui konstruksi pidana korupsi, bukan dengan gugatan derivatif. Salah satunya ialah tuduhan yang didakwakan kepada Hotasi Nababan, yaitu mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines. Dalam kasus ini, Hotasi Nababan, Pengadilan Pidana Indonesia memilih mengabaikan penerapan prinsip BJR dan menghukum keputusan bisnis direktur dengan pidana korupsi. Kala itu, Merpati berniat menyewa 2 unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 untuk memperkuat armadanya. Sewa-menyewa ini melalui Thurstone Aircraft Leasing Group dengan syarat refundable security deposit sebesar 1 juta US dollar. Namun di tengah perjalanan sewa-menyewa ini gagal. Pada penerapan doktrin business judgment rule, menurut kelompok kami sangat tepat apabila diterapkan pada kasus PT Merpati Nusantara Airlines ini, yang melibatkan direksi Hotasi Nababan yang telah melaksanakan tugas sebagai direksi dengan itikat baiknya. Setelah melihat fakta-fakta yang terdapat dalam putusan nomor 36 pada pengadilan, maka kelompok kami menyatakan pendapat itu kasus Nusantara Airlines ini bukan merupakan kasus tindak pidana korupsi, melainkan hanya risiko bisnis. Selanjutnya, ada kasus mantan Direktur Utama Pertamina. Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus mantan Direktur Utama Pertamina, Mahkamah Agung telah membuat sebuah terobosan hukum yang luar biasa dengan membebaskan mantan Direktur Utama Pertamina, yaitu Karen Agustiawan, dari jeratan korupsi dengan pertimbangan BJR. Tepatnya sesuai penjelasan juru bicara MA. Salah satu pertimbangan hakim MA yang mengadili perkara ini disebutkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu merupakan risiko bisnis. Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan, dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya ketika ia memutuskan untuk berinvestasi participating interest di blok Basker Mantagami atau BMG Australia. Kasusnya bermula ketika akuisisi tanggal 27 Mei 2009 senilai itu dalam proses pelaksanaannya terdapat indikasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi, yaitu tanpa adanya feasibility study atau kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun, sayangnya produksi minyak mentah yang dihasilkan di blok BMG jatuh di bawah perkiraan PT Pertamina. Produksi di blok BMG terhenti pada tahun 2010 karena PT ROC merasa produksi di blok BMG tidak ekonomis jika diteruskan. Akibatnya, investasi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi PT Pertamina, serta tidak menambah cadangan dan produksi minyak
secara nasional. Kerugian yang dialami PT Pertamina yang dianggap telah merugikan keuangan negara senilai 568 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari kantor akuntan publik. Pertimbangan BJR oleh hakim dinilai sangat tepat karena transaksi yang dilakukan Karen adalah transaksi bisnis yang bersifat unpredictable. Karen sebagai dirut pasti memiliki backup expert dan dalam memprediksi tentang sumber minyak bumi. Namun perlu diingat bahwa itu merupakan sebuah prediksi yang tidak dapat diprediksikan secara pasti. Konsistensi atas penerapan doktrin BJR di Indonesia. Jadi menurut kelompok kami, berdasarkan dua contoh kasus tadi, di Indonesia memang terdapat sedikit kasus yang menunjukkan keberhasilan implementasi doktrin BJR. Tetapi tetap saja lebih banyak kasus yang gagal, lantaran lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum soal keberlakuan prinsip BJR di Indonesia. Untuk itu, sangat dianjurkan untuk para hakim maupun jaksa perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait BJR ini. Hal itu menjadi penting lantaran secara praktik masih saja ada aparat penegak hukum yang sekedar tahu atau bahkan tidak tahu sama sekali soal eksistensi prinsip BJR ini dalam pertanggungjawaban direksi dan komisaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubay. Oke, selanjutnya adalah penerapan PCV di Indonesia. Kasus yang pertama itu adalah kasus PT Bank Pembangunan Asia versus PT Jaya Tunggal. Secara normatif, ketentuan piercing the corporate veil baru dilembagakan dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Mengingat KUHD sebagai warisan kolonial Belanda belum mengatur doktrin piercing corporate veil khususnya terkait dengan pemegang saham. Tetapi dalam kasus PT Bank Pembangunan versus PT Jaya Tunggal terjadi pada tahun 1991. Prinsip tersebut telah dipakai oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Meskipun belum ada dasar hukumnya secara normatif, kecuali dalam KUHD yang diatur secara terbatas. Saya akan sedikit menceritakan tentang kasus PT Bank Pembangunan Asia versus PT Jaya Tunggal. Jadi, sebagai penggugatnya itu adalah PT Pembangunan Asia, sedangkan yang tergugat adalah PT Jaya Tunggal. Kasusnya bermula dari PT Jaya Tunggal mengajukan pinjaman kepada PT Pembangunan Asia. Pinjaman tersebut tanpa melalui analisis kredit langsung disetujui. Akan tetapi, sebenarnya di balik kejadian itu ada iktikat jahat yang nantinya akan merugikan PT Pembangunan Asia. Besarnya pinjaman tersebut adalah 5,5 miliar dengan jaminan tanah HGB nomor 39 dan nomor 40 beserta pabriknya. Ketika jatuh tempo, PT Jaya tidak dapat membayar karena sedang merugi operasional sebesar 75%, sehingga perusahaan menyatakan diri tidak mampu membayar hutang. Semestinya, ketika menyatakan diri tidak mampu membayar hutang, jaminan tersebut akan diambil alih oleh PT Pembangunan Asia. Ternyata ada kejanggalan, teman-teman. Yang pertama, tanah HGB nomor 39 dan nomor 40 sudah habis masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980, sehingga status tanah kembali kepada negara. Yang kedua, rupanya direksi dan komisaris dari PT Pembangunan Asia ini merupakan orang yang sama dengan direksi dan komisaris dari PT Jaya Tunggal. Akibat perbuatan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris ini ikut bertanggung jawab atas kerugian sebesar 5,5 miliar secara tanggung renteng akibat pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan iktikat jahat. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi oleh PT SSS. PT SSS yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, terbukti menyebabkan lahan konsesinya seluas 400 hektar terbakar. Kasus karhutla tersebut memiliki 3 tersangka, yakni korporasi atau PT SSS-nya, direktur utama PT tersebut, yang kedua, direktur utama PT tersebut sebagai pelaku fungsional, yang ketiga, manajer operasional sebagai pelaku pembakar hutan.
Kasus tersebut dicurigai merupakan kebijakan korporasi karena pembukaan lahan tanpa bakar tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sedangkan tujuan korporasi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Maka dipilihlah alternatif yang mudah dan hemat, yaitu menggunakan teknik pembakaran lahan. Selain itu, para penyidik juga mencurigai adanya keterikatan antara tiga oknum tadi dengan pemegang saham. Para pemegang saham seringkali menggunakan modalnya untuk mempengaruhi direksi dan komisaris dalam mengambil kebijakan yang menguntungkannya. Salah satu bentuk penggunaan pengaruh modal oleh pemegang saham adalah penunjukan direksi dan komisaris. Jika direksi ataupun komisaris tersebut merupakan orang yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali, maka pemegang saham pun dapat ikut mempertanggungjawab atas kerugian dari karhutla tersebut. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah konsistensi atas penerapan doktrin PCV di Indonesia. Konsistensi penerapan doktrin PCV di Indonesia. Penerapan PCV di Indonesia tampaknya sudah konsisten menurut kelompok kami, karena aturan PCV di Indonesia sudah diperjelas melalui undang-undang. Maka efek jera akan dapat tercapai karena adanya sanksi yang tegas, biaya litigasi pun dapat ditekan, dan untuk memberikan sinyal hijau bagi hakim-hakim Indonesia yang bermindset civil law, supaya tidak enggan lagi mengabulkan permohonan PCV. Selanjutnya, mungkin segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya. Oke, baik, Bimo, silakan. Di dalam slide 7 kan dijelaskan itu bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik. Nah, salah satunya karena kesalahan atau kelalaiannya. Tetapi di dalam slide 3 itu dengan adanya BJR itu keputusan direksi tidak dapat diganggu-gugat meskipun nantinya keputusan tersebut itu membawa kerugian ke perusahaan tersebut. Nah, berarti jika seorang direksi mengambil keputusan yang membawa ke kerugian suatu perusahaan itu, jadinya bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Oke, baik Bimo. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Siapa tadi? Dinda. Oke, silakan Dinda. Menurut kelompok kalian, apakah ada tantangan yang apakah ada yang menjadi tantangan atau hambatan dalam proses penegakan doktrin PCV? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, kami izin untuk berdiskusi kelompok dulu. Selama mungkin 5 menitan lah. Terima kasih.
Oke, jawaban dari pertanyaan Dinda akan dijawab oleh Ansa Sekarhapsari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Menurut kelompok kami, seperti yang dikatakan Ubay di akhir kata, salah satu permasalahannya yaitu ada di kepastian hukumnya, karena belum diundang-undangkan. Tentunya hakim yang menganut civil law jadi ragu untuk mengabulkan permintaan kasus yang seharusnya prinsip PCV bisa dilaksanakan. Yang kedua, dalam hal pembuktiannya, menurut saya sepertinya dalam pembuktian kasus PCV ini harus ada usaha ekstra seperti kasus Karhutla. Harus dilakukan penyelidikan apakah direksinya ditempatkan pemegang saham pengendali, karena jika ditempatkan saham pengendali bisa saja pemegang saham dengan kekuasaannya melakukan tindakan di luar kewenangannya untuk mengatur direksi tersebut. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan Bimo akan dibahas oleh Friendly Yosua. Friendly, silakan. Baik, mohon izin. Oh, jawaban dari pertanyaan Saudara Bima tadi terdapat pada pasal 97 ayat 5, yaitu anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Apabila dapat membuktikan yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik atau good faith dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian atau loyalty. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Oh, apakah ada tambahan dari rekan-rekan kelompok? Mungkin sedikit nambahin sih ya. Jadi sebenarnya konsep PJR ini mungkin bisa dikatakan sebagai golden rules-nya, karena maju mundurnya suatu perusahaan kan ada di tangan direksi ya. Jika direksi ceroboh mengambil keputusan, perusahaan tentunya akan merugi. Akan tetapi jika direksi tidak berani mengambil risiko perusahaan, tentunya perusahaan tersebut akan selalu stagnan perkembangannya. Oleh karena itu, BJR hadir untuk mengatasi masalah dilematika yang dialami oleh direksi, asalkan keputusan direksi masih di lingkup tanggung jawab ataupun etikat baik. Mungkin Nafis ada yang mau tambahin, Fis? Ya, tadi kan pertanyaan Bimo pertanyaan Bimo tadi kan penerapan PCV Indonesia
Nih, di dalam slide 7 kan dijelaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik. Salah satunya karena kesalahan atau kelalaiannya. Tetapi di dalam slide 3 dengan adanya BJR, keputusan direksi tidak dapat diganggu-gugat, meskipun nantinya keputusan tersebut membawa kerugian ke perusahaan tersebut. Berarti jika seorang direksi mengambil suatu keputusan yang membawa ke kerugian suatu perusahaan, itu jadinya bagaimana? Itu tadi pertanyaan dari saudara Bimo. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Fendi pada pasal 97 ayat 5. Dan juga ini untuk yang di BJR, untuk menerapkan konsep business judgment rule, juga direksi tidak bisa semena-mena, harus memperhatikan 5 konsep tadi yang telah dijelaskan oleh Sekar. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke Ubay. Udah, ada lagi? Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Udah nggak ada ya? Oke, thank you ya kelompok 3 ya. Atas presentasinya udah baik sekali ya apa yang disampaikan. Paparannya diawali dengan pemaparan konsepsi, kemudian ada beberapa kasus-kasus yang disampaikan untuk memperdalam pemikiran kita mengenai bagaimana sih praktik dari atau implementasi atas konsepsi-konsepsi yang secara normatif memang dianut di dalam hukum perseroan kita gitu ya. Ada beberapa kasus yang disampaikan ya. Bagus semua ya. Kasus-kasusnya juga relevan banget ya. Kalau BJR itu ini ya disampaikan oleh Paki juga ya. Golden rules-nya dari ini ya, dari agar para direksi bisa bertindak dengan sepanjang dia bertindak tadi tidak dia melakukan ultrafil, itu maksudnya berada dalam kewenangannya, dia segenap prosedur yang ada dilalui. Nah, ketika mengambil suatu tindakan bisnis, namanya bisnis ya, itu pasti ada 50-50 lah. Nah, mungkin semua bisnis itu menghasilkan profit. Pasti ada 1-2 bisnis yang kemudian ketika diimplementasikan tidak menghasilkan suatu profit yang diharapkan gitu ya. Jangan kan profit, malah mungkin terjadi kerugian untuk perusahaan. Karena itu prinsip business judgment rule ini memang ada gitu ya untuk mengakomodir. Itu di semua negara memang diterapkan gitu. Cuman memang dari tingkat skalanya mungkin yang agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau di negara-negara maju itu mungkin lebih kental aroma business judgment rules-nya gitu ya. Lebih kental, jadi penerapannya memang lebih kuat dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa kasus yang ternyata seperti Karin Agustiawan gitu ya. Tadi kan ada contoh juga Karin Agustiawan itu di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan banding itu dinyatakan bersalah gitu ya. Dan sampai dijatuhi hukuman pidana karena dianggap merugikan Pertamina sampai dengan tadi 500 miliar lebih gitu kan. Dianggap seperti itu gitu ya. Padahal tadi kan seperti dipaparkan juga gitu ya, ada sedikit pemaparan bahwa yang namanya bisnis di bidang minyak dan gas, migas itu memang sangat potensi resikonya tinggi sekali gitu ya, walaupun telah dilakukan eksplorasi segala macam, dilakukan analisa, tapi terkadang hal tersebut belum cukup gitu ya, belum cukup. Ternyata ketika telah diimplementasikan, namanya itu kan di dalam bumi ya, nggak bisa terlihat dengan mata telanjang gitu ya. Jadi memang tingkat resikonya lebih tinggi ya. Nah, karena itu di pengadilan Mahkamah Agung gitu ya, ataupun di pengadilan akhir kemudian dibebaskan gitu ya. Padahal di pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding nyatakan bersalah, tapi di pengadilan Mahkamah Agung dibebaskan karena dianggap memang dia tidak memiliki niat jahat gitu ya. Tidak ada niat jahat, tidak ada konflik kepentingan juga gitu ya.
nggak ada konflik kepentingan, nggak ada keuntungan yang diambil secara individu segala macam gitu ya. Kalau tadi kasus sebelumnya gitu kan, ya persekongkolan tuh menarik juga tuh dengan Bank Pembangunan Asia gitu kan. Dia mengucurkan kredit kepada korporasi lain, kepada PT lain, tapi ternyata PT lain tersebut direksi dan dewan komisarisnya orang yang sama dengan di Bank Pembangunan Asia, dan telah terjadi penyimpangan terhadap dokumen yang dijadikan sebagai agunan itu kan. Itu ada conflict of interest-nya terlihat gitu ya. Jadi memang itikat dari sisi itikat baiknya dipertanyakan gitu ya. Ini saya jadi ingat kasusnya ini juga nih. Si Budi Mulya itu salah satu direktur di Bank Indonesia gitu ya. Ketika dia melakukan penyuntikan dana ke Bank Senturi waktu itu ya, FLJP, fasilitas likuiditas jangka pendek pada Bank Senturi, semua prosedurnya telah dilalui dengan benar, semuanya. Nggak ada yang nggak benar gitu ya. Semua prosedur ketika si BI ini melakukan penyuntikan dana kepada Bank Senturi itu semua prosedurnya benar, nggak ada yang salah. Tapi kemudian sehingga kemudian menjadi dipertanyakan gitu kan, dipertanyakan ada konflik of interest di sini gitu ya. Konflik of interest-nya kencang sekali gitu kan. Jadi sehingga Bank Senturi yang mungkin harusnya tidak melakukan penyuntikan dana gitu ya, menjadi disuntik dana, walaupun prosedurnya dilalui dengan tepat, tapi ada hakim ketika itu mengatakan bahwa Budi Mulya sebagai direktur yang bertanggung jawab di Bank Indonesia dalam menyuntikkan dana tidak memiliki itikat baik gitu ya, tidak memiliki good faith, sehingga dan ada conflict of interest yang sangat sangat terlihat seperti itu ya, sehingga dinyatakan bersalah gitu kan. Itu yaitu salah satu konsep tadi ya, facing the corporate fail gitu kan. Nah, kalau tadi Kalian Agustiawan kebetulan tuh yang konsep business judgment rule ya, walaupun di pengadilan tingkat negeri, pengadilan tingkat banding menyatakan bersalah karena dianggap kok ada kerugian negara nih sampai 500 miliar. Kamu gimana nih sebagai direksi nih? Gitu kan. Kurang nih ininya analisanya segala macam. Harusnya nggak melakukan investasi pada apa tadi? BMP tadi ya, Mantra Gumi tadi ya intinya. Daerah pertambangan itu, tapi kemudian di Mahkamah Agung dinyatakan memang itu pertimbangan bisnis, ada risiko bisnisnya sangat tinggi sekali dalam migas, akhirnya melihat itu gitu ya, dan nggak ada conflict of interest segala macam, dilakukan dengan etiket baik, sehingga doktrin business judgment rule dapat diterapkan di dalam kasus Karen Agustiawan ya sebagai Dirut Pertamina. Oke, terima kasih sekali lagi buat kelompok 3. Kita kasih applause dulu buat kelompok 3 yang telah memaparkan dengan sangat baik. Oke ya, mungkin kalau saya ngasih materi mengenai BLU, Koperasi Yayasan nggak akan sempat nih waktunya nih, karena udah mepet aja. Mungkin sedikit kisi-kisi aja buat persiapan UTS kalian nantinya gitu ya. UTS nih nggak jadi ini ya, nggak jadi. Kalau dulu di awal tuh dikasih nih buat orientasi para dosen bahwa UTS akan dilaksanakan di kantor-kantor perwakilan Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi dilaksanakan secara fisik. Tapi kemudian kan mungkin ada kesulitan dalam nanti penyiapannya segala macam, sehingga kembali dilaksanakan secara online seperti itu ya, walaupun dengan tingkat pengawasan yang lebih ketat saat ini. Jadi ininya open book gitu ya, open book. UTS-nya nanti open book fisik ya, buku-buku fisik. Jadi ya kalian print aja gitu ya, catatan-catatan kalian bisa minjem catatan dari kelas sebelah juga gitu kan, kelas-kelas yang lain gitu ya, karena ada 3 dosen pengampu. Untuk pilihan ganda sendiri ada 30 soal ya, 30 soal, esai ada 8 soal, dan kasus ada 3 soal gitu. Jadi kadang itu ada misalkan kasus pilih 3 dari 5 gitu kan, terus seperti itu ya. Esai pilih 8 dari 10, nah, ini betulan nggak ada. Jadi yang esai soalnya 8 ya kalian jawab semua, yang kasus soalnya 3 ya kalian jawab semua. Itu ya mekanismenya.
Nanti kalau mengenai koperasi yayasan, karena memang belum saya ajarkan, tapi kalian nanti yang bahan saya sampaikan itu peran-perannya ya bisa dibaca-baca dikit lah, baca-baca dikit. Nanti kalian pelajari mengenai pembagian bentuk-bentuk koperasi gitu ya. Ada koperasi primer. Koperasi primer itu apa sih? Oh, koperasi yang didirikan oleh minimal 20 orang anggota. Terus koperasi sekunder itu apa sih? Oh, koperasi sekunder itu gabungan dari beberapa koperasi primer. Seperti itu ya, prosedur pendiriannya seperti apa koperasi gitu ya. Lalu modal koperasi itu seperti apa? Kalau kalian kan udah tahu nih kalau modal koperasi seperti apa, tapi koperasi itu modal seperti apa sih? Oh, ada simpanan pokok, simpanan pokok itu apa? Oh, simpanan yang wajib diberikan oleh anggota kepada koperasi ketika pertama kali masuk sebagai anggota koperasi. Lalu ada simpanan wajib itu apa? Gitu kan? Oh, simpanan yang dibayarkan tiap bulannya kepada koperasi gitu ya. Lalu pembagian hasil usahanya juga seperti apa gitu kan? Kalau di PT, ini koperasi juga badan hukum ya. Dia sama seperti PT, di badan hukum. Tapi dia modalnya nggak terbagi atas saham tadi ya. Dia modalnya ya terdiri dari ini aja, dari apa? Modal sendiri itu dari anggotanya dan modal pinjaman ya, jadi debt financing gitu ya. Selain modal sendiri ada modal pinjaman. Lalu pembagian hasil usahanya seperti apa? Kalau corporation gitu kan, PT itu kan pembagian hasil usahanya dari dividen gitu kan. Dari dividen lah gitu ya. Si pemilik modal itu mendapatkan keuntungan tuh dari dividen yang dibagikan oleh koperasi. Nah, kalau koperasi itu seperti apa sih pembagian keuntungannya? Apakah dividen juga? Jadi namanya itu pembagian sisa hasil usaha gitu ya. Kalau koperasi gitu ya. Kalau PT pembagian dividen, kalau koperasi itu pembagian sisa hasil usaha. Nah, ini ditentukan berdasarkan apa gitu kan? Berdasarkan jumlah kontribusi saham seperti PT atau seperti apa? Oh, ternyata kalau koperasi nggak hanya berdasarkan kontribusi saham, persentase saham yang dimiliki gitu ya, tapi lebih berdasarkan jasa atau kontribusi daripada anggota tersebut kepada koperasi yang bersangkutan gitu ya. Lalu mengenai yayasan juga di badan hukum nih. Dia badan hukum, unsur-unsur keanggotaannya siapa aja gitu ya. Ada pembinanya sebagai pemilik gitu ya. Lalu ada pengurus, ada pengawas segala macam. Lalu ketentuan mengenai pengurus dari yayasan ini seperti apa sih? Sebenarnya lebih ke sana ya. Nanti bisa kalian sedikit pelajari ya buat membantu nanti. Lalu juga ya tentu saja nanti perusahaan tidak berbadan hukum ya. Perusahaan tidak berbadan hukum, hubungan antara para sekutunya itu seperti apa sih? Hubungan antara para sekutunya ya. Tanggung jawabnya seperti apa gitu ya. Hubungan antara para sekutunya, tanggung jawabnya seperti apa. Lalu mengenai PT gitu ya, mengenai PT. Lalu mengenai tadi juga dipelajari juga ya badan hukum tadi, perusahaan tidak berbadan hukum tadi ya. Dipelajari juga mengenai cara pendiriannya, gitu ya, konsekuensinya ketika prosedur pendirian itu tidak dilakukan gitu ya dalam ketika ingin mendirikan si perusahaan tidak berbadan hukum gitu ya. Lalu tadi ya kalian tadi udah disinggung tuh sama teman kalian hubungan antara doktrin ini gitu ya, doktrin business judgment rule, business corporate value, fiduciary duty, ini kalian pelajari hubungannya apa saja gitu ya. Lalu mengenai perusahaan yang tunggal gitu juga, yang didirikan secara tunggal gitu kan, ini kalian pelajari juga perusahaan yang didirikan secara tunggal itu kan yang berdasarkan undang-undang cipta kerja ya. Untuk yang usaha mikro, kecil, mikro itu yang modalnya di bawah 5M, kecil itu modalnya di bawah 10M. Lalu nanti kalian kaitkan dengan, itu kan berarti pemiliknya satu orang tuh. Yang perusahaan ini perusahaan PT tapi dengan kepemilikan tunggal, itu kan satu orang aja pemegang sahamnya. Yang untuk mikro kecil tadi. Nah, itu nanti kalian pelajari juga nih hubungannya. Kalau itu kan berarti bisa juga terjadi
pemegang sahamnya pemegang saham satu orang, bisa juga kadang-kadang direksinya dia juga gitu kan, dia juga. Nah, nanti hubungannya nih gimana nih dengan tadi doktrin tadi sampaikan sama Friendly, ultra-virus itu berarti ketika dia melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Padahal yang namanya direksi, dia kan laporannya kepada pemegang saham gitu ya, dalam RUPS. Padahal ini RUPS-nya RUPS tunggal, dia sendiri itu sebagai RUPS. Itu ya. Direksinya dia, tapi RUPS-nya dia juga. Nanti hubungannya gimana nih dengan doktrin ultra-vir, gimana masa tanggung jawabannya, lalu hubungan dengan doktrin alter ego nih sebenarnya lebih kepada ketika kasus Solomon itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai alter ego gitu ya. Walaupun pada putusan akhirnya pengadilan menyatakan bahwa dia tidak bersalah gitu ya, tapi itu bisa dikatakan alter ego ketika suatu perusahaan gitu ya dibentuk gitu ya untuk kepentingan individu daripada si pendirinya gitu ya, untuk kepentingan individu dari pendirinya dan bukan untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan itu kan punya banyak stakeholder, ada kreditor, ada supplier, ada konsumen, ada pegawainya dia gitu kan, pegawainya mungkin banyak. Perusahaan tunggal pegawai banyak ya mungkin aja gitu kan. Nah, ini gimana nih masalah hubungannya, tanggung jawabnya gitu ya, hubungan tanggung jawabnya segala macam. Ya itu sekalian pelajari juga mengenai saham preference gitu ya. Kalian pelajari lagi saham-saham preference, terutama mengenai ya banyaklah tadi ada beberapa hal mengenai saham preference ya. Ada dividen yang ada preference untuk dividen, preference untuk liquidation gitu ya. Kalian pelajari lagi. Terus mengenai pendirian PT juga ya, kalian pelajari lah pendirian PT, terus mengenai pendirian PT yang didirikan oleh suami istri itu seperti apa sih, konsekuensinya segala macam gitu ya. Ya mungkin itu sih, yang lainnya mungkin kalian udah pernah kita pelajari, udah pernah kita diskusikan juga berapa halnya. Saya yakin sih nanti kalian bisa jawab dengan baik gitu ya mengenai tes. Oke ya, mungkin itu. Ada pertanyaan? By the way, hari apa sih? Saya belum lihat jadwalnya. Kalian ujiannya hari apa ya? Kelas ini ya? Hari Selasa, Pak. Selasa tanggal 23, Pak. tanggal berapa? Tanggal 23, Pak. Oh, tanggal 23 ya? Oke, jadi minggu kedua ya. Oke, tanggal 23 ya. Ya masih banyak kesempatan lah waktu buat mengulang apa yang telah kita pelajari ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya ini mulai kuisnya. Izin bertanya, Pak, mengenai kuis. Yo, silakan. Nah, itu nanti kita nulis di kertas atau boleh ketik, Pak? Ketik aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Biar ketik aja nggak apa-apa nanti. Tapi ya jangan jadi ini non open book ya. Non open book, jadi kalian ya usahakan kalian kerjakan sendiri gitu ya. Apalagi chatting dengan teman segala macam, kerjasama gitu kan, dalam apapun bentuknya kan nggak diperkenankan. Ini open book, closed book gitu ya, bukan open book. Nanti kalian kerjakan. Waktunya sekarang misalkan kita mulai jam 8.30, kalau 75 menit berarti jam berapa ya selesai ya? 8.30, 75 menit berarti 9.30, 9.45 ya? 9.45 ya? 9.45. Bener ya?
Ya, benar, Pak. Saya copy dulu soalnya. Saya belum masukin ke ini Google Classroom. Bentar. Jangan lupa itunya apa papernya yang belum ngumpulin. Nanti malam ya. Deadline-nya. Ada beberapa yang udah ngumpulin sih, tapi berapa belum. Saya input dulu. Yang Google Form di bawahnya tuh blank quiz itu nggak usah dihiraukan. Saya hapus juga. Kuis hukum perusahaan. Ntar saya setting itu dulu. Setting due date-nya. Jam 9.45. Oke, ada pertanyaan sebelum dimulai ininya, kuisnya? Atau seputar UTS, kalau ada pertanyaan? Yang BLU, jujur aja, nggak ya kalian baca dikit lah sebagai knowledge nggak apa-apa, tapi nggak terlalu ini. Oh, yang masalah BLU ya, kan kebetulan belum sempat kita pelajari ya BLU ya. Tapi kalau kalian pengen baca-baca sebagai knowledge, ada yang masih kalian belum pahami, silakan tanyakan. Terus gini, misalkan ada pertanyaan nih, kalian mungkin bingung nih jadinya nih, mau pakai undang-undang PT apa undang-undang Cipta Kerja, gitu kan? Jadi memang undang-undang Cipta Kerja itu dia lebih terbaru dari undang-undang PT ya pastinya ya, dan ada kekhususan dari undang-undang Cipta Kerja, terutama mengenai pendirian PT perorangan gitu ya, lalu mengenai besaran modal PT kayak gitu ya. Kalau undang-undang PT kan 50 juta. Berdasarkan undang-undang Cipta Kerja udah dihapus tuh kontrol minimalnya. Jadi berdasarkan kesepakatan aja mau 5 juta, 10 juta, yang penting kebutuhan dari si para pendiri PT tersebut sendiri gitu ya. Nah, itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai apa? Jadi kalian jawabnya berdasarkan ini aja. Saya takutnya kalian nanti bingung, ini pakai undang-undang PT apa undang-undang Cipta Kerja. Jadi ketika ada pertanyaan yang mengarah kepada, kan dua hal itu ya sebenarnya undang-undang Cipta Kerja itu ya, mengenai modal dan mengenai pendirian PT perorangan gitu kan. Nah, ketika dia nggak disebutin secara tegas itu undang-undang Cipta Kerja gitu ya, kalian asumsikan itu dia pakai undang-undang PT aja. Jadi asumsi karena gini, undang-undang Cipta Kerja memang mengatur mengenai pendirian PT tunggal gitu ya. Memang mengatur mengenai pendirian PT tunggal. Tapi itu ada persyaratannya. Yaitu hanya boleh dilakukan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Sehingga ketika pendiri ingin mendirikan PT dengan skala menengah gitu ya, ataupun skala besar, itu dia nggak bisa pakai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai minimal 1 orang pendiri. Jadi ketika nggak dispesifikan gitu ya, ketika nggak dispesifikan dia usahanya mikro kecil gitu ya, kalian pakai undang-undang PT gitu ya, karena ketentuan umumnya memang undang-undang PT, walaupun secara spesialisnya undang-undang Cipta Kerja gitu ya, dan spesialisnya ketika disebutkan dia usaha mikro, usaha kecil gitu ya, nah kalian pakai undang-undang Cipta Kerja, tapi ketika dia nggak disebutkan, kalian pakai undang-undang PT gitu ya, karena berarti dia berbicara secara umum gitu ya, karena undang-undang Cipta Kerja dia sekali lagi dia spesialis gitu ya, spesialis gitu ya. Kecuali mengenai modal memang udah jadi ya udah nggak jadi minimum 50 juta lagi sesuai dengan undang PT, itu udah
berdasarkan kesepakatan para pendiri aja. Itu ya. Buat nanti takutnya kalian bingung nih pakai undang-undang yang mana gitu ya. Oke, kita mulai dari 8.30 pas nanti kalian kumpulkan. Saya udah pasang due date-nya jam 9.45 tadi ya. 75 menit. Oke, silakan bekerja dan selamat mengerjakan dan semoga lancar-lancar aja. Oke. Makasih atas ininya, perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tetap sehat selalu ya. Sukses juga buat UTSM tanggal 3 nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih Pak. ya. Saya live ya.